Untuk topik yang kedua, untuk keperawatan anak, onkologi anak, ini adalah manajemen gejala. Manajemen gejala yang akan disampaikan oleh Nurse Mary. Saya bacakan saja kurikulum vitae beliau. Jadi Nurse Mary ini sudah bekerja sejak tahun 1991 di RSCM, kemudian menempuh pendidikan di Akademi Keperawatan Depkes RI, lulus tahun 2004, kemudian melanjutkan S1 dan nurse di Saint Carolus, lulus tahun 2014. Kemudian pelatihan-pelatihannya juga sudah banyak, termasuk pelatihan perawat onkologi Dutch School, kemudian ada Pediatric Oncology Nursing 2023, baru berarti ya Nurse Meria. Ya, baik, waktunya sama 45 menit, 30 menit presentasi dilanjutkan dengan diskusi. Saya persilahkan kepada Nurse Mary. Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita di acara World Cancer Day ini saya kebagian tugas untuk mempresentasikan manajemen gejala kanker pada anak. Ini CV saya yang tadi sudah dibacakan oleh El Nino. Kemudian tujuannya presentasi ini adalah agar kita mengetahui manajemen gejala pada pasien anak dengan kanker. Kemudian tujuan khusus itu mengetahui tanda dan gejala kanker pada anak dan jenis-jenis kanker pada anak serta memberikan asuhan keperawatan kanker pada anak. Latar belakangnya adalah WHO menyebutkan bahwa kanker pada anak itu mencapai 2-4% dari seluruh penyakit kanker pada manusia. Disebutkan juga bahwa 10% kematian pada anak itu disebabkan oleh kanker. Insiden kanker sendiri pada anak itu sebesar 9 sampai 9 per 100.000. Dan yang paling besar itu adalah leukemia. Kanker pada anak itu yang paling terbesar adalah leukemia, diikuti oleh retinoblastom, kemudian osteosarkom, kemudian kanker nasofaring, dan sebelumnya adalah limfoma dan kanker nasofaring. Kanker pada anak ini 47% itu dari kanker pada umumnya. Jadi 47% dari kanker, dari seluruh kanker, 4,7% itu pada anak. Angka kematian akibat penyakit ini juga cukup tinggi ya. Outline yang akan kita bicarakan di sesi ini adalah definisi kanker itu sendiri, kemudian etiologinya, faktor penyebab, insiden, gejala pada anak dengan kanker, dan manajemen gejalanya. Definisi kanker menurut WHO adalah sekelompok besar penyakit yang dapat dimulai di hampir semua organ atau jaringan tubuh. Ketika sel-sel abnormal itu tumbuh tak terkendali, melampaui batas, dan biasanya menyeberang ke bagian tubuh yang berdekatan atau menyebar ke organ lain. Saat ini belum diketahui sih penyebab pastinya, tapi yang bisa diduga adalah interaksi dari faktor genetik, radiasi, mungkin virus, dan zat-zat kimia yang ada di makanan maupun minuman. Jenis-jenis kanker pada anak tadi sudah disebutkan, ini adalah osteosarkom, kemudian leukemia, karsinoma nasofaring, neuroblastom, retinoblastom, dan limfoma. Sementara gejala fisik yang umum pada pasien yang pre dan pasca terapi yang sering kita jumpai adalah pucat, demam, perdarahan, perut membuncit, ya, penurunan berat badan, bahkan nyeri, fatigue, ya, mual muntah. Nah, fatigue ini merupakan indikator yang berdampak parah mempengaruhi kemampuan fungsional dan kualitas hidup pasien ya. Kemudian gejala psikologisnya itu ada kecemasan, depresi, perubahan suasana hati, dan kehilangan kepercayaan diri. Leukemia sendiri yang dibilang tadi bahwa hampir 25% sampai 30% dari seluruh keganasan gejala yang umumnya kita temui pada pasien-pasien leukemia selain gejala prodromal yang di slide sebelumnya adalah pucat, rewel, anak rewel, kemudian ada demam yang tidak diketahui penyebabnya, kemudian nafsu makannya menurun, bahkan ada yang mimisan ya atau epitaksis, atau ada perdarahan kulit, perdarahan perdarahan di bawah kulit ya,
Kemudian ada juga biasanya nyeri-nyeri sendi yang nggak spesifik. Jadi anak itu dari mulai nyeri sendi sampai akhirnya tidak mampu untuk menggerakkan kakinya, yang tadinya anak aktif berjalan, berlari ke sana kemari, akhirnya seringnya meminta digendong. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang tua bahwa sudah terjadi sesuatu, tapi akhirnya merasa bahwa oh mungkin sakit, kecetit, dibawalah ke tukang urut, kemudian diurut dan lain sebagainya, sehingga anak sudah dalam stadium yang lebih lanjut. Kemudian untuk retinoblastoma sendiri, tadi di sesi pagi kita sudah mendengar ya Dokter Julie bercerita tentang retinoblastom. Selain gejala-gejala yang seperti slide kemarin yang bawa lemah, tidak nafsu makan dan sebagainya, gejala khas pada retinoblastoma itu adalah anak terlihat matanya itu seperti mata kucing ya, cat eyes, kemudian ada leukoria yang keputihan di bintik putih pada mata. Nah, untuk jenis retinoblastoma ini terkadang memang pasien sudah diketahui orang tua sudah melihat mata anaknya kok lain daripada mata anak yang lain. Bahkan lebih ekstrim lagi, dari anamnesa yang kami dapatkan di ruangan, orang tua itu sudah tahu ini mata anaknya kok aneh, tapi dia merasa bahwa itu merupakan suatu apa ya namanya, mungkin dia bilang suatu kelebihan, anakku kok matanya berbinar-binar seperti ini gitu loh. Padahal itu adalah suatu pertanda keganasan pada mata. Jadi untuk pasien tersebut dia itu baru sadar bahwa anaknya ini merupakan suatu tanda penyakit setelah ibunya searching sendiri di internet, kok mata anak saya seperti ini gitu. Ternyata dia dari internet itu dia tahu bahwa itu adalah merupakan suatu tanda keganasan pada mata, barulah dia menemui petugas kesehatan. Atau lebih ekstrim lagi, ada yang dia tahunya anaknya retinoblastoma itu setelah mengirim gambar ke teman-temannya gitu. Dia anaknya saat ulang tahun, dia foto, dia kirim ke temannya bahwa anaknya itu ulang tahun gitu. Nah, kebetulan temannya ini petugas kesehatan, terus dia sadar bahwa ini sesuatu yang bukan hal yang wajar. Akhirnya dia menginformasikan kembali bahwa anak ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk ditata laksana. Kemudian yang cancer yang osteosarkom ini kejadiannya juga tinggi pada anak-anak remaja ya, yang ditandai dengan biasanya nyeri sendi, kemudian adanya fraktur yang biasanya tidak disengaja, khususnya pada anak-anak yang remaja ya, misalnya atlet-atlet basket di sekolahan, mereka adanya fraktur setelah olahraga, dipikir fraktur biasa, kemudian atau mungkin tidak menduga fraktur ya, awalnya adanya bengkak di sekitar kakinya. Seperti biasa budaya di kita itu lebih dulu untuk datang ke alternatif dibanding ke fasilitas kesehatan, sehingga pilihan urut itu lebih dipilih oleh orang tua. Kemudian setelah diurut, namanya juga tidak mengetahui penyebabnya apa, akhirnya diurut, pindah ke tukang urut sini tidak sembuh, pindah ke tukang urut yang tidak sembuh, hampir beberapa tukang urut dikunjungi, akhirnya dapat bisa timbul sampai seperti ini ya. Jadi kaki semakin membesar, kemudian panas, dan baru setelah keadaan yang seperti ini barulah pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga setelah ditata laksana diketahuilah osteosarkom. Hal ini juga diikuti dengan penurunan berat badan dan tadi demam yang tidak diketahui penyebabnya. Yang selanjutnya adalah neuroblastom ya. Neuroblastom ini lebih sering kepada anak-anak ya. Dia adanya ditandai dengan adanya benjolan. Ya, ini merupakan neural crash ya. Jadi dia ada benjolan, bisa di kepala, bisa di dada, bahkan bisa di abdomen ya. Kemudian
ada tanda khasnya juga, yaitu mata seperti kehitaman seperti ini yang lebih dikenal sebagai apa namanya kita sebutnya ya Raken eyes ya. Raken eyes. Kemudian uh, hal ini juga agak sulit ditemui oleh keluarga karena biasanya neuroblastoma itu baru bergejala atau bermanifestasi itu setelah dia dalam keadaan stadium 4 ya. Kemudian kanker yang lain yang juga ada di anak yaitu limfoma malignum yang mencapai 8-10% kanker. Dia biasanya meningkat pada usia remaja, ditandai dengan adanya pembesaran kelenjar getah bening yang nanti akan terlihat lehernya membesar ya. Kemudian kanker nasofaring ya. Kanker nasofaring ini biasanya juga ditemui pada anak-anak remaja ya. Kalau anak-anak remaja yang biasanya apa namanya pilek ya, pilek yang tak kunjung sembuh ya, pilek yang tak kunjung sembuh. Kemudian pileknya itu lama-lama bercampur dengan darah. Kemudian ada gangguan pada telinga, telinga sepertinya berdenging, lalu kepala pusing dan biasanya ada massa di bagian bawah telinga itu yang bisa menyebabkan nyeri dan kesulitan untuk menggerakkan mulutnya. Nah, gejala-gejala yang sudah disebutkan di atas tadi dititik beratkan kepada manajemen gejala yang sering ditemui pada pasien-pasien anak dengan kanker, yaitu nyeri dan fatigue ya. Jadi untuk manajemen nyeri dan fatigue ini kita akan membahas sebentar ya. Nyeri pada pasien kanker itu bisa disebabkan oleh karena tumor yang sedang bertumbuh atau tumor yang menekan sel saraf bahkan tulang dan menyumbat pembuluh darah. Bisa juga nyeri karena efek pengobatan, kemo, radiasi, pembedahan, dan prosedur tindakan. Pengkajian yang bisa kita lakukan dengan beberapa skala ya bisa menggunakan Wong-Baker, numerik, Fleck, dan kemudian tata laksananya dengan bisa menggunakan farmakologi dan non farmakologis, analgesik, adjuvan seperti paracetamol, antidepresan, dan opioid. Sementara untuk non farmakologis digunakan dengan psikologi, hipnosis, distraksi, imagery. Nah, relaksasi, jelaskan prosedur dengan gambar ini merupakan salah satu pencegahan traumatic care juga seperti yang sudah dibicarakan oleh pembicara sebelumnya. Kemudian bisa menggunakan bahasa sederhana, lalu bisa melalui boneka atau bertemu dengan operatornya dulu sebelum melakukan BMP atau intratekal. Operator bisa memperkenalkan diri dan membangun komunikasi yang baik dengan pasien, atau bahkan bisa dia berkeliling dulu di ruangan prosedur itu. Kira-kira kita perkenalkan lingkungan-lingkungan di sekitar situ. Ya, lanjut kemudian kita bicara tentang fatigue ya. Fatigue dirasakan hampir semua pasien kanker, sangat mengganggu fungsi fisik, mental, dan sosial. Keluhan fatigue itu merupakan kejadian tertinggi pada pasien kanker ya, menurut Lopez bahwa sekitar 95,8% itu mengalami fatigue. Sehingga sebagian orang tuh karena fatigue itu dia memilih menyerah bahkan menghentikan perawatan. Fatigue sendiri ini sering tidak dilaporkan, kurang terdiagnosis, dan tidak ditangani. Padahal fatigue ini kalau tidak ditangani, dia dapat menurunkan kualitas hidup anak, juga akan mengalami gangguan pertumbuhan, penurunan daya ingat, kesulitan belajar, dan perubahan hormon, serta komplikasi lain. Penyebabnya kenapa bisa fatigue? Karena pengobatan kanker itu sendiri juga memicu anak untuk yang tadi kembali lagi ke traumatic care, itu anak akan diinfus, di intrateka, di BMP, itu kan menyebabkan nyeri yang akan menyebabkan terjadinya fatigue, dan juga pada pasien kanker itu terjadi peningkatan metabolisme yang membutuhkan energi, sementara energi itu sangat berpengaruh terhadap fatigue itu sendiri. Penanganannya apa? Bisa dilakukan teknik akupressure, bisa teknik relaksasi nafas dalam, bisa teknik relaksasi otot progresif, bahkan latihan fisik yang lain. Diagnosa yang mungkin timbul pada pasien-pasien dengan kanker pada anak itu nyeri,
akut berhubungan dengan cedera fisiologis, dalam hal ini adalah neoplasma ya, tanda dengan tampaknya meringis, gelisah, frekuensi nadi lambat, dan gangguan tidur. Kemudian nyeri kronis ya, berhubungan dengan infiltrasi tumor yang ditandai dengan mengeluh nyeri, merasa tertekan, tampak meringis, gelisah, tidak mampu menuntaskan aktivitas. Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme atau faktor psikologis. Ketidakmampuan menelan untuk pasien-pasien tadi karsinoma nasofaring ya, ditandai dengan penurunan berat badan, nafsu makan menurun, sariawan, keengganan untuk makan. Juga kelelahan yang fatigue tadi berhubungan dengan kondisi psikologisnya karena penyakit-penyakit terminal atau pengobatan jangka panjang. Diagnosa ditandai dengan apa? Dia merasa letih walaupun telah istirahat. Kemudian diagnosa terakhir yang mungkin muncul pada pasien kanker adalah perfusi perifer tidak efektif, berhubungan dengan penurunan konsentrasi Hb yang ditandai dengan penurunan Hb dan warna kulit yang pucat. Ini ada beberapa intervensi yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien dengan beberapa diagnosis di atas ya. Untuk manajemen nyeri itu kita lakukan beberapa manajemen nyeri yang bisa dilakukan. Kemudian pemberian kolaborasinya bisa dilakukan dengan pemberian analgesik. Untuk definisi nutrisi sendiri, intervensi yang bisa dilakukan adalah manajemen nutrisi, yaitu mengkaji status nutrisi, terus mengkaji makanan yang disukai, kemudian kebutuhan kalori dan jenis nutrisi. Identifikasi perlunya pemasangan NGT ya, karena kesulitan menelan. Mungkin kita akan berkolaborasi dengan dokter, kemudian juga berkolaborasi dengan tim gizi bagaimana menyajikan makanan yang kira-kira bisa ditoleransi oleh pasien tersebut. Untuk kelelahan sendiri, edukasi aktivitas dan istirahat, jelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik, terus anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok. Jadi jangan tadi mager gitu, nggak boleh lebih banyak tiduran di tempat tidur. Kemudian monitor kelelahan fisiknya juga. Jadi walaupun kita memberikan satu aktivitas fisik, juga kita harus memperhatikan tentang kelelahan fisik dan emosinya. Kemudian untuk perfusi perifer tadi perlu adanya observasi periksa sirkulasi perifer, kemudian bagaimana nadi, suhu, warna dan pengisian kapilernya. Untuk terapeutiknya, kolaborasi untuk pemberian produk darah, begitu juga dengan nyeri kronik ya. Kita lakukan beberapa terapi relaksasi. Kemudian beberapa tindakan pada anak-anak yang kanker yaitu tata laksananya perawatan medis yang kita lakukan di ruangan, kemudian diagnosa awal yang tepat ya. Jadi ini sangat penting diagnosa awal yang tepat. Dengan mendiagnosa awal yang tepat kita mampu mencegah terjadinya kanker pada stadium yang lanjut. Kemudian bisa dilakukan kemoterapi, radioterapi, walaupun disertai dengan tindakan bedah. Perawatan jangka panjang, serta rehabilitasi fisik, pengobatan support, dan perawatan paliatif yang nanti akan lebih dibahas oleh pembicara ketiga. Kemudian peran keluarga dan tim medis di sini sangat penting selain untuk tadi untuk mencegah terjadinya traumatic care seperti yang dibicarakan sebelumnya. Peran keluarga juga sangat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional fisik kepada anak yang mengalami kanker. Dukungan emosional itu meliputi memberikan cinta, perhatian, dan dukungan moral kepada anak. Dukungan fisik meliputi juga menjaga kebersihan dan kenyamanan anak, serta membantu dalam menjalani perawatan dan pengobatan. Khususnya pasien-pasien yang pasca kemoterapi sangat penting sekali untuk menjaga kebersihan pasien tersebut. Nah, untuk kita sebagai tim medis, kita juga mempunyai tanggung jawab yang besar juga ya kepada pasien ini, yaitu memiliki peran penting dalam memberikan perawatan yang tepat kepada anak. Kemudian bertanggung jawab juga dalam melakukan diagnosisnya, merencanakan perawatannya, dan mengawasi kondisi kesehatan anak tersebut. Kemudian kita juga sebagai tim medis di rumah sakit atau di
pusat layanan kesehatan lainnya eh, memberikan dukungan emosional kepada anak dan keluarga serta memberikan informasi dan edukasi tentang kanker pada anak. Eh, karena banyak sekali masalah-masalah keluarga khususnya pada pasien-pasien kanker pada anak ini adalah apa tadi dalam memberikan cinta ini belum tentu pada saat menghantarkan anaknya kemo mungkin keluarga masih utuh, tapi dalam perjalanan menemani anak kemo adalah masalah-masalah sehingga kedua orang tua harus berpisah. Ini banyak sekali yang kami temui di apa di ruangan-ruangan kita tempat memberikan asuhan keperawatan. Kemudian ini beberapa daftar pustaka dan terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan presentasi ini. Semoga presentasi ini bisa memberikan tambahan apa ya ilmu dalam kita memberikan asuhan keperawatan pada anak kanker di ruangan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Nino sebagai moderator. Baik, kembali lagi dengan saya. Terima kasih kepada Mas Mary atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi sebenarnya gejala yang dialami oleh pasien anak dengan kanker itu banyak. Namun tadi yang dititik beratkan oleh Mas Mary itu lebih kepada nyeri akut, fatigue, dan nutrisi ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Nurse Priska. Halo, selamat siang Nurse Priska, ini teman saya. Terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa. Izin bertanya Nurse terkait tantangan akan gejala fatigue yang sering tidak terdeteksi karena juga tidak dilaporkan kepada perawat atau profesional kesehatan lainnya. Lalu kira-kira seperti apa solusi yang harus kita ambil atau lakukan agar kondisi fatigue pada anak ini dapat terdeteksi cepat sehingga meningkatkan kepatuhan pengobatan dan kualitas hidup anak. Terima kasih Mas Mary. Nah, tadi di sesi yang pertama, di topik yang pertama tadi ada pertanyaan, mungkin nanti sekalian bisa dijawab oleh Nurse Dina. Jadi pertanyaan yang tertinggal tadi dari Nurse Ririn. Halo, apa kabar Nurse Ririn? Dulu Nurse Ririn praktek residensi di non-infeksi, semoga selalu sehat ya. Jadi Nurse Ririn bertanya terkait modifikasi lingkungan yang sekarang tidak dibenarkan dicacat oleh tim PPI. Bagaimana pandangan kakak? Salam buat kakak-kakak perawat. Baik, sudah disampaikan. Sepertinya banyak yang ikut ya kakak-kakak perawat di sini. Kemudian dari Dokter Dian Artanti dari jauh sekali nih dari Tarakan, Kalimantan Utara ya. Ya, ini bertanya Kak Dina, untuk kemopor dapat berapa lama bisa terpasang? Terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan ada mungkin Nurse Dina dulu yang menjawab karena tadi tanyanya udah duluan ya. Silahkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, Nurse Nino, terima kasih juga untuk pertanyaannya Bu Ririn. Apa kabar Bu Ririn? Saya juga sempat kerja sama Bu Ririn ketika beliau residensi di sini. Jadi untuk yang modifikasi lingkungan itu, yang untuk di chat-chat kita memang sebelumnya kita konsultasikan dulu kepada tim IPCN di sini dengan PPIRS di sini juga. Tapi untuk yang di chat-chat itu Bu biasanya yang penting bisa dilap. Jadi kalau bisa dilap itu dan bisa dibersihkan secara rutin itu diperbolehkan. Nah, memang yang untuk menjadi apa ya yang buah si malakama itu adalah balon hiasan. Itu kan tadi saya tampilkan beberapa acara di ruangan tuh kita benar-benar makainya balon banyak banget karena anak-anak itu identik dengan suka balon karena anak saya di rumah pun juga kalau dibeliin balon tuh bahagianya luar biasa jadi memang anak-anak itu tuh interesting banget kalau misalnya eh, ngelihat balon. Nah untuk balon tersebut juga kita sebelum memasang lebih sering kita konsulkan dulu ke tim PPI di ruangan lalu tim PPI di biara bagaimana persyaratannya dari mereka
oke boleh untuk yang dekorasi-dekorasi, cuman maksimal kalau nggak salah itu cuma 3 hari. Setelah 3 hari kita bubarin semua itu dekorasinya, karena memang untuk apa namanya untuk mencegah infeksi rumah sakit. Sudah sih prinsipnya memang yang penting bisa dibersihkan kembali, bisa dilap lagi menggunakan klorin gitu Bu Riri. Semoga membantu. Terima kasih. Terus untuk yang kedua dari Dokter Tanti, selamat siang Dokter Tanti. Saya juga pernah kerja sama beliau ketika beliau mengambil spesialis anak di RSCM. Dokter Tanti di Tarakan, semoga sehat selalu. Untuk hemopot biasanya kita bisa 2 tahun sudah, menurut teori juga 2 tahun. Kami juga kerjasama sama tim vaskuler dari Dokter Alex itu eh, bisa sampai 2.000 tusukan. Nah, itu tergantung sama si device portnya itu sendiri. Jadi kita memakai vendor yang mana dengan kekuatan seperti apa, itu rata-rata bisa kurang lebih 2.000 tusukan. Nah, kalau misalnya itu eh, akumulasikan secara hari, itu kalau memang tidak terlalu sering ditusuk, itu bisa sampai setahun sampai 2 tahun. Dengan cara tidak infeksi, tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak kemerahan, dan eh, kondisinya baik-baik saja. Begitu dokter, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Nurse El Nino. Baik, semoga tadi jawaban dari Nurse Dina membantu teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan eh, pertanyaan yang tadi dari Nurse Rizka untuk Nurse Mary, silahkan. Terima kasih pada Nas Friska Nababan ya atas pertanyaannya. Jadi memang seperti slide yang tadi saya katakan bahwa kadang-kadang fatigue ini dianggap biasa, baik oleh orang tuanya sendiri ataupun oleh ya tidak kita juga sebagai tenaga kesehatan sepertinya merasa biasalah itu karena namanya juga sakit yang lama gitu ya. Sehingga itu tadi kan jarang dilaporkan. Nah, oleh karena itu padahal beberapa jurnal mengatakan bahwa fatigue ini hampir 90% lebih pasien-pasien kanker itu mengalaminya. Nah, oleh karena itu perlu kita sebagai tenaga kesehatan itu perlu aware terhadap fatigue ini ya. Karena tadi dibilang bahwa karena terlalu fatigue ini tidak ditangani, bahkan bisa membuat pasien tersebut menyerah, tidak mau lagi melakukan perawatan selanjutnya karena yang dialami kok apa namanya bukan bertambah baik rasanya, dikasih obat kok malah tambah lemah, dikasih obat kok malah tambah tidak ada ingin makan dan sebagainya. Oleh karena itu beberapa penelitian mengatakan bahwa fatigue ini harus di tata laksana. Oleh karena itu salah satunya adalah untuk hal-hal yang lebih mungkin memudahkan kita untuk lakukan. Salah satunya itu memberi edukasi kepada pasien tersebut bahwa keinginan mager mereka itu artinya yang ketidak ada keinginan untuk melakukan aktivitas itu harus ditangani secara awal, maksudnya nggak usah terlalu ekstrim, akhirnya tetap dilakukan aktivitas fisik yang bisa dilakukan di tempat tidur mungkin kalau belum memungkinkan untuk bisa pergi meninggalkan tempat tidurnya. Jadi tadi beberapa pilihan tata laksana yaitu dengan melakukan tarik nafas dalam minimal gitu loh kan, yang dilakukan berkala setiap hari gitu. Kemudian bisa juga dilakukan dengan relaksasi otot progresif yang di beberapa nanti mungkin kita bisa edukasi pasien itu dengan mengencangkan ototnya, menahannya sampai 5 sampai 10 detik, kemudian merelaksasikan kembali. Nah, itu bisa merupakan suatu tata laksana untuk mengurangi fatigue ini. Atau bisa juga dengan terapi aktivitas di sekitar tempat tidur, bermain dengan teman-temannya itu merupakan suatu terapi yang bisa menanggulangi fatigue ini.
atau bisa melakukan teknik acupressure atau bahkan dibilang bisa yoga gitu loh. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi fasting ini sehingga bisa membuat pasien itu kembali untuk semangat melanjutkan pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup anak. Itu saja. Baik, Mas Mary, jadi kesimpulannya, maksudnya saya kalau mengambil kesimpulan dari penjelasan Mas Mary itu intinya adalah bahwa yang namanya anak itu kan dia ada masa-masanya bermain gitu, jadi harus tetap melanjutkan aktivitas bermainnya gitu ya Mas Mary ya, sesuai dengan Iya. usianya. Iya. Nah, yang paling penting adalah kita sebagai tenaga kesehatan, mungkin orang tua itu tidak sadar bahwa itu tuh fatigue yang bisa di manage gitu. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat, kita itu berkontribusi ya Mas ya untuk memberikan untuk membuat mereka orang tua dan pasien ini aware gitu, sadar gitu. Dan kita juga mempunyai peran dan tanggung jawab untuk memberikan edukasi apa saja sih yang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan agar anak tidak mager-mager aja gitu ya kata Mas Mary tadi gitu. Terima kasih. Masih ada 7 menit. Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, mungkin kita bisa melanjutkan ke topik yang selanjutnya tentang palliative care pada anak. Karena narasumber kita yang ketiga itu sudah ready nih sepertinya, sudah tidak sabar. Jadi mungkin kita lanjutkan saja ke topik yang selanjutnya, bisa masuk melalui link yang sudah di-share. Kita akhiri dulu untuk link yang ini, link Zoom yang ini. Semoga tetap semangat ya teman-teman, walaupun sedikit repot, karena ini nanti akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita bertemu lagi di